Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauji Dwi Satrio, MPM 18157 dan teman saya Muhammad Rizal Fikri, MPM 18095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pensim. Studi kasusnya yaitu adalah analisa kebijakan persediaan beras Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan sistem dinamik. Pendahuluan. Beras mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain berperan sebagai makanan pokok, sebagai komoditas unggulan bangsa Indonesia, dan menunjukkan jati diri sebagai negara agraris. Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada sistem penyediaan beras adalah sistem produksi, yang meliputi ketersediaan lahan untuk produksi padi. Seiring dengan bertumbuhnya populasi Jawa Tengah, maka bertambah pula pembangunan infrastruktur yang membutuhkan lahan. Rumusan masalah yaitu adalah bagaimana sistem dinamis persediaan beras Provinsi Jawa Tengah 30 tahun ke depan dengan menggunakan software pensim. Tujuannya yaitu adalah mengamati dan menyelesaikan penyelesaian persediaan beras Provinsi Jawa Tengah 30 tahun ke depan dan disimulasikan secara dinamis. Yang kedua yaitu memahami pengertian sistem dinamis. Yang ketiga, menggunakan software pensim dalam menyelesaikan permasalahan persediaan beras Provinsi Jawa Tengah 30 tahun ke depan menggunakan aplikasi. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itulah, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori like. Selanjutnya itu adalah definisi sistem dinamis. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik, diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada suatu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah sistem dinamik. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Yang kedua, tentukan faktor-faktor dominan terhadap permasalahan. Yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop, umpan balik, dan interaksi antara loop satu dengan lainnya. Yang keempat, ada melakukan perhitungan simulasi. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijakan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Yang ke-8 yaitu adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah 3 aspek yang didasari sistem dinamis. Yang pertama yaitu mempelajari sebab akibat, yang kedua umpan balik atau feedback, yang ketiga yaitu adalah sistem batasan. Selanjutnya ada mempelajari sebab akibat. Melalui pola pikir berdasarkan sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Contohnya yaitu adalah pengurangan tenaga kerja, akan terjadi penambahan inflasi. Yang kedua yaitu adalah makan, akan mengakibatkan berat bertambah. Yang kedua yaitu ada umpan balik atau feedback. Di dalam metode sistem dinamis, pengaruh kausal yang paling penting adalah pengaruh dari segala yang tercakup di dalam feedback loop. Dengan adanya feedback loop ini, maka faktor-faktor atau variabel-variabel dapat direduksi sampai taraf yang manageable, dan perhatian dapat lebih difokuskan kepada variabel-variabel tersebut. Sifat umpan balik yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reinforcing feedback atau umpan balik positif. Pada dasarnya adalah umpan balik yang bisa memberikan kontribusi positif kepada apa yang kita lakukan. Yang kedua ada balancing feedback. Artinya umpan balik negatif
yang berfungsi menyeimbangkan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Contohnya itu adalah urutan kausal. Selanjutnya ada sistem batasan. Secara sederhana, definisi batasan sistem adalah suatu garis pembatasan yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam dan mana saja yang tidak, seperti membaca single positive feedback system. Terus ada membaca single negative feedback system. Yang ketiga ada more complete single loop. Yang keempat yaitu adalah komplikasi positif dan negatif loop. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimasukkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya itu adalah software pensim. Pensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan Anda untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Pensim juga menawarkan suatu cara sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kausal atau causal loop diagram, atau diagram stock dan flow atau stock and flow diagram, dengan menghubungkan kata-kata tanda panah. Keterkaitan antara variabel sistem dimaksudkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu metodologi. Pada simulasi pada penelitian ini terdiri dari 3 skenario, yaitu skenario optimis, skenario menengah, dan skenario pesimis. Skenario pesimisnya itu ada 2, skenario pesimis 1 dan skenario pesimis 2. Masing-masing mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Pada skenario optimis, loss faktornya 13,7% dan persentasenya 60%. Dan pada skenario menengah, loss faktornya diisi 13,7% dan persentasinya diisi 58%, dan kalau tidak memenuhi ganti 60%. Dan pada pesimis 1, loss faktornya diisi 16,4% dan persentasinya diisi 60%. Dan pada skenario 2, loss faktornya diisi 16,4% dan persentasinya diisi 60%, dan kalau tidak cukup ganti 62%. Nah, ini casual loop diagramnya. Casual loop diagram persediaan beras. Ini contohnya itu lahan perumahan itu pengaruh negatif pada lahan produktif, karena semakin banyak lahan perumahan maka lahan produktifnya untuk bertani beras itu semakin berkurang, dan lahan produktif berpengaruh positif kepada lahan perumahan, karena lahan produktifnya semakin banyak maka bisa dibangun perumahan juga semakin banyak. Nah, ini stock flow diagram dari persediaan beras tadi. Stock flow diagram itu perincian dari casual loop diagram ini. Nah, ini ada kayak tadi persen padinya dan loss faktornya itu dimasukkan di sini. Ini dimasukkan di sini pada apa? Optimis, menengah, atau pesimis 1, pesimis 2 itu berbeda nanti hasilnya. Nah, ini hasilnya, contohnya saja ya, yaitu skenario optimis. Ini gambar kiri ini menunjukkan kemampuan produksi beras dapat mempengaruhi permintaan penduduk dari tahun pertama hingga tahun ke-23. Jumlah produksi beras meningkat
dan selalu mencukupi kebutuhan penduduk. Akan tetapi pada tahun ke-24 dan seterusnya jumlah produksi lebih kecil daripada jumlah permintaan penduduk. Ya, gambar yang kanan ini menunjukkan penjelasan keadaan terjadinya surplus beras dan defisit beras. Ini surplus berasnya dan defisitnya, dan persediaan berasnya seperti ini. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya itu verifikasi. Kalau ditemukan seperti ini, kalau di run itu berarti program tersebut sudah bisa dijalankan, sudah benar, tidak ada error. Nah, kesimpulannya, pada skenario optimis jumlah produksi hanya mencukupi untuk permintaan beras hingga tahun ke-24. Maka tahun berikutnya menggunakan persediaan beras untuk mencukupi kekurangan suplai, tetapi hal ini masih bisa diterapkan untuk 30 tahun ke depan karena belum mengalami defisit beras. Dan kedua, pada skenario menengah dengan jumlah persen padinya 58%, jumlah produksi hanya mencukupi permintaan beras hingga tahun ke-7. Maka tahun berikutnya persen padinya itu diganti 60% dan mencukupi hingga tahun 24. Maka tahun-tahun selanjutnya menggunakan persediaan beras untuk mencukupi kekurangan suplai. Tapi hal ini masih bisa diterapkan untuk 30 tahun ke depan karena belum mengalami defisit beras. Nah, selanjutnya pada skenario pesimis itu yang persennya 60%, jumlah produksi hanya mencukupi hingga tahun 7, lalu menggunakan persediaan beras dan mencukupi sampai tahun ke-17. Maka tahun-tahun selanjutnya terjadi defisit beras dan harus mengimpor beras. Dan pada skenario pesimis yang kedua, yaitu persen padinya 62%, itu jumlah kebutuhan menyebabkan kenaikan jumlah produksi yang signifikan. Kenaikan tersebut terjadi hingga tahun ke-24 dan tahun-tahun berikutnya harus menggunakan persediaan untuk menutupi kekurangan beras, tetapi hal ini masih diterapkan untuk 30 tahun ke depan karena masih belum terjadi defisit beras. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang FENSIM, yaitu persediaan beras. Terima kasih.